Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Dinda Afifah dari 5 BSC. Di sini saya akan menganalisis data menggunakan model ECM atau yang disebut dengan Error Correction Model. Di sini terdapat kasus yaitu untuk menganalisis pengaruh KAR dan BOPO terhadap ROA di Bank Umum Syariah periode bulanan 2019 sampai dengan 2023 menggunakan jenis data time series dengan variabel independen X yaitu KAR dan BOPO dan variabel dependen Y yaitu ROA. Langkah selanjutnya yaitu membuka data dari Bank Umum Syariah pada Excel, kemudian copy variabel ROA, KAR, BOPO, selanjutnya buka aplikasi Fuse, kemudian pilih Create a new Fuse work file. Pilih frekuensinya monthly karena datanya bulanan. Start date 2019 sampai dengan 2023. Kemudian klik OK. Yang pertama kita melakukan uji statistik deskriptif. Pilih Quick, kemudian pilih Empathy Group, kemudian letakkan kursor pada sel bagian atas sendiri, kemudian paste data yang sudah di-copy, pilih View, kemudian Descriptive Start, Common Sample, kemudian Freeze, Name, underscore 1 underscore deskriptif. Klik OK. Selanjutnya yaitu membuat grafik. Pilih View, kemudian Graph, klik OK. Di sini kita dapat melihat pergerakan atau grafik ROA, KAR, dan BOPO dari 2019 sampai dengan 2023. Freeze, name, underscore, grafik. Klik OK. Uji selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Pilih View, pilih Covariance Analysis, centang pada bagian Correlation dan hapus centang pada Covariance. Layoutnya pilih Single Table, kemudian klik OK. Freeze, name, underscore 2 underscore multikolinearitas. Klik OK. Dari uji multikolinearitas ini memperoleh nilai korelasi antara KAR dan BOPO yaitu min 0,730 kurang dari 0,9, maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya
melakukan uji stasioneritas pada setiap variabel. Sebelumnya tutup dulu. Kemudian yes. Klik Bopo 2 kali. Pilih view. Kemudian pilih unit root test, standar unit root test. Pilih tingkat level, kemudian klik OK. Freeze, name, underscore 3 underscore S Bopo underscore L. Oke. Dari hasil uji stasioneritas Bopo pada tingkat level memperoleh hipotesis H0 Bopo tidak stasioner pada tingkat level, H1 Bopo stasioner pada tingkat level. Bopo memiliki nilai prop ADF test sebesar 0,461 lebih dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan Bopo tidak stasioner pada tingkat level, sehingga perlu dilakukan uji stasioneritas pada tingkat first difference. Klik view, kemudian pilih unit root test, standar unit root test, pilih first difference, kemudian klik OK. Kemudian freeze, name, underscore 3 underscore S Bopo underscore F. Dari hasil uji stasioneritas pada Bopo di tingkat first difference memperoleh hipotesis H0 Bopo tidak stasioner pada tingkat first difference, H1 Bopo stasioner pada tingkat first difference. D Bopo memiliki nilai prop ADF test sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan Bopo stasioner pada tingkat first difference. Sehingga Bopo stasioner pada tingkat first difference ini uji stasioneritas dinyatakan selesai. Selanjutnya tutup. Kemudian melakukan uji stasioneritas pada variabel char. Klik 2 kali, kemudian pilih view, unit root test, standar unit root test, pilih tingkat level, kemudian klik OK. Freeze, name, underscore 3 underscore S char underscore L. Oke. Dari hasil uji stasioneritas char pada tingkat level memperoleh hipotesis H0 char tidak stasioner pada tingkat level, H1 char stasioner pada tingkat level. Char memiliki nilai prof ADF test sebesar 0,620 lebih dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan char tidak stasioner pada tingkat level, sehingga perlu dilakukan uji stasioneritas pada tingkat first difference. Pilih view, kemudian unit root test, standar unit root test, pilih tingkat pada first difference, klik OK. Freeze, name,
underscore 3 underscore s car underscore f. Klik OK. Dari hasil uji stasioneritas car pada tingkat first difference memperoleh hipotesis H0 car tidak stasioner pada tingkat first difference, H1 car stasioner pada tingkat first difference. D-car memiliki nilai prop ADFT sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan car stasioner pada tingkat first difference. Sehingga uji stasioneritas car pada tingkat first difference dinyatakan selesai. Selanjutnya tutup. Kemudian melakukan uji stasioneritas pada variabel ROA, klik 2 kali, kemudian pilih view, unit root test, standar unit root test, pilih pada tingkat level, kemudian klik OK. Freeze, name, underscore 3 underscore s ROA underscore L. Kemudian klik OK. Dari hasil uji stasioneritas ROA pada tingkat level memperoleh hipotesis H0 ROA tidak stasioner pada tingkat level, H1 ROA stasioner pada tingkat level. ROA memiliki nilai prop ADFT sebesar 0,284 lebih dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan ROA tidak stasioner pada tingkat level. Sehingga perlu dilakukan uji stasioneritas pada tingkat first difference. Pilih view, kemudian unit root test, standar unit root test, pilih tingkat first difference, kemudian klik OK. Freeze, name, underscore 3 underscore s ROA underscore F. Dari hasil uji stasioneritas ROA pada tingkat first difference memperoleh hipotesis H0 ROA tidak stasioner pada tingkat first difference, H1 ROA stasioner pada tingkat first difference. DROA memiliki nilai prop ADFT sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan ROA stasioner pada tingkat first difference. Sehingga ROA stasioner pada tingkat first difference dinyatakan uji stasioneritas selesai. Selanjutnya tutup, kemudian melakukan uji kointegrasi. Pilih quick, kemudian estimate equation, masukkan variabel yang pertama yaitu ROA spasi C spasi car spasi buku. Kemudian klik OK. Pilih proc, kemudian make residual series, pilih residual type-nya ordinary, kemudian name-nya diganti dengan ECT. Kemudian klik OK. Tutup. Kemudian beri nama pada
model ini, name underscore model panjang. Klik OK. Kemudian tutup. Klik 2 kali ECT. Kemudian pilih view, unit root test, standar unit root test. Pilih pada tingkat level. Kemudian klik OK. Freeze name underscore 4 underscore kointegrasi. Dari hasil uji kointegrasi ini memperoleh hipotesis H0 ECT tidak stasioner pada tingkat level, artinya tidak terdapat kointegrasi. H1 ECT stasioner pada tingkat level, artinya terdapat kointegrasi. ECT memiliki nilai prop ADF test sebesar 0,007 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan ECT stasioner pada tingkat level, yang artinya terdapat kointegrasi. Karena terdapat kointegrasi, maka analisis data dengan ECM ini dapat dilanjutkan. Selanjutnya, tutup. Kemudian pilih quick. Kemudian pilih estimate equation. Masukkan variabel D buka kurung ROA tutup kurung spasi C spasi D buka kurung kar tutup kurung spasi D buka kurung bopo tutup kurung spasi ECT buka kurung -1 tutup kurung. Kemudian klik OK. Pilih name, kita namai dengan underscore model underscore pendek. Kemudian klik OK. Lalu freeze name underscore 5 underscore M model underscore pendek. Dari uji model pendek ini, kemudian kita dapat melakukan uji asumsi klasik dengan cara pilih view, kemudian residual diagnostik, pilih histogram normality test. Freeze name underscore 6 underscore normality
tas. Klik OK. Dari hasil uji normalitas memperoleh hipotesis H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal, dan nilai probability sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, melakukan uji autokorelasi dengan cara pilih view, pilih residual diagnostik, kemudian pilih serial correlation LM test. Langsung saja klik OK, kemudian freeze, name _ 6 _ autokorelasi. Klik OK. Dari hasil uji autokorelasi ini memperoleh hipotesis H0 tidak terjadi autokorelasi, H1 terjadi autokorelasi, nilai prob ops R² sebesar 0,033 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan terjadi autokorelasi. Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji autoheterokedastisitas dengan cara pilih view, kemudian residual diagnostik, pilih heterokedasticity test. Kemudian test type-nya pilih Harvey, kemudian klik OK. Freeze, name, _ 6 _ hetero kedastisitas. Klik OK. Dari hasil uji heteroskedastisitas memperoleh hipotesis H0 tidak terjadi heteroskedastisitas, H1 terjadi heteroskedastisitas. Nilai prob ops R² sebesar 0,067 lebih dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya tutup, kemudian kembali pada model jangka panjang. Kemudian freeze, name _ 7 _ m _ panjang. Dari hasil model jangka pendek diperoleh persamaan DROA sama dengan 0,006 min 0,002 kali D
Dekar min 0,006 kali D Bopo min 0,249 kali ECT min 1. Dari hasil model jangka panjang ini, C nilai konstanta sebesar 0,006 menunjukkan bahwa jika Dekar, D Bopo, dan ECT-1 dianggap konstan, maka rata-rata ROA sebesar 0,006%. Selanjutnya, Dekar memiliki nilai koefisien sebesar min 0,002 menunjukkan bahwa Dekar memberikan pengaruh negatif terhadap DROA. Semakin besar Dekar, maka DROA semakin kecil. Jika Dekar naik sebesar 1%, maka DROA turun sebesar min 0,002% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Selanjutnya, D Bopo. Nilai koefisien dari D Bopo ini sebesar min 0,006 menunjukkan bahwa D Bopo memberikan pengaruh negatif terhadap DROA. Semakin besar D Bopo, maka DROA semakin kecil. Jika D Bopo naik sebesar 1%, maka DROA turun sebesar min 0,006% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Selanjutnya yaitu ECT-1. Nilai koefisien dari ECT ini sebesar min 0,249 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif cepat terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ECM. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 24,9% per bulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut. Membutuhkan waktu sekitar 4,02 bulan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang tinggi. Dari hasil uji T, ini memperoleh hipotesis yang pertama yaitu dari Dekar. Hipotesisnya yaitu H0, Dekar tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. H1, Dekar berpengaruh signifikan terhadap DROA. Dekar memperoleh nilai prop sebesar 0,926 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan Dekar tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. Nilai koefisien bertanda negatif min 0,002 menunjukkan pengaruh yang diberikan Dekar terhadap DROA merupakan pengaruh negatif yang tidak signifikan. Selanjutnya yaitu D Bopo. Memperoleh hipotesis H0 D Bopo tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. H1 D Bopo berpengaruh signifikan terhadap DROA. D Bopo ini memperoleh nilai prop sebesar 0,625 lebih dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan D Bopo tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. Nilai koefisien bertanda negatif sehingga menunjukkan pengaruh yang diberikan D Bopo terhadap DROA ini negatif yang tidak signifikan. Selanjutnya ECT-1 memperoleh hipotesis H0 ECT tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. H1 ECT berpengaruh signifikan terhadap DROA.
ECT-1 memperoleh nilai prop sebesar 0,032 kurang dari 0,05, maka tolakkan 0 dan disimpulkan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROA. Artinya ROA menyesuaikan perubahan dalam KAR dan BOPO pada periode yang relatif berbeda. Selanjutnya, uji F memperoleh hasil hipotesis H0 DKAR, DBOPO, dan ECT-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA secara simultan. H1 DKAR, DBOPO, dan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROA secara simultan. Jadi nilai prop F statistik sebesar 0,16 kurang dari lebih dari 0,05, maka terima H0 dan dapat disimpulkan DKAR, DBOPO, dan ECT-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA secara simultan. Maaf, ini terdapat kesalahan penulisan dari PPT, yaitu dari angka atau tanda 0,16 harusnya lebih dari 0,05. Selanjutnya, hasil dari koefisien determinan yang diperoleh yaitu nilai adjusted R-square sebesar 0,039 yang menunjukkan bahwa DKAR, DBOPO, dan ECT-1 mampu menjelaskan 3,9% variasi DROA dan sisanya sebesar 96,1% yang dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Selanjutnya, model jangka panjang. Dari hasil model jangka panjang memperoleh persamaan yaitu ROA 2,726 plus 0,050 kali KAR min 0,025 kali BOPO. Dari hasil model jangka panjang ini yaitu C, nilai konstanta sebesar 2,726 menunjukkan bahwa jika KAR dan BOPO dianggap konstan maka rata-rata ROA sebesar 2,726%. Selanjutnya KAR memiliki nilai koefisien sebesar 0,050 menunjukkan bahwa KAR memberikan pengaruh positif terhadap ROA. Semakin besar KAR, maka ROA semakin besar. Jika KAR naik sebesar 1%, maka ROA naik sebesar 0,050% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Selanjutnya BOPO memiliki nilai koefisien sebesar min 0,025 menunjukkan bahwa BOPO memberikan pengaruh negatif terhadap ROA. Semakin besar BOPO, maka ROA semakin kecil. Jika BOPO naik sebesar 1%, maka ROA turun sebesar 0,025% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Dari hasil uji T ini memperoleh hipotesis KAR H0 KAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. H1 KAR berpengaruh signifikan terhadap ROA. KAR memiliki nilai prop sebesar 0,001 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan KAR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai koefisien bertanda positif 0,049 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan KAR terhadap ROA yaitu pengaruh positif signifikan. Hipotesis yang kedua diperoleh dari BOPO H0, BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. H1, BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA.
Bopo memiliki nilai prop sebesar 0,001 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan Bopo berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai koefisien bertanda negatif yaitu min 0,025 yang menunjukkan pengaruh yang diberikan Bopo terhadap ROA berpengaruh negatif signifikan. Selanjutnya hasil dari uji F memperoleh hipotesis H0, KAR dan Bopo tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA secara simultan. H1, KAR dan Bopo berpengaruh signifikan terhadap ROA secara simultan. Nilai prop F statistik sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan KAR dan Bopo berpengaruh signifikan terhadap ROA secara simultan. Hasil koefisien determinannya yaitu nilai adjusted R-square sebesar 0,592 yang menunjukkan KAR dan Bopo mampu menjelaskan 59,2% variasi ROA dan sisanya sebesar 40,8% yang dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kesimpulannya bahwa Bopo, KAR, dan ROA tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first difference, serta dapat kointegrasi sehingga ECM dapat digunakan. Selanjutnya, nilai koefisien ECT min 1 sebesar min 0,249 yang menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif relatif cepat terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ECM. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, maka sistem akan mengoreksi sekitar 24,9% per bulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut, yaitu 4,2 bulan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang tinggi. Selanjutnya, ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROA. Artinya, ROA menyesuaikan perubahan dalam KAR dan Bopo pada periode yang relatif berbeda. Selanjutnya, koefisien DKAR sebesar min 0,002 adalah short run dengan nilai prop 0,926 lebih besar 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan DKAR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DROA. Sedangkan koefisien KAR sebesar 0,049 yaitu long run dengan nilai propnya 0,001 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan KAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Sedangkan koefisien D Bopo sebesar min 0,006 yaitu short run dengan nilai propnya sebesar 0,625 lebih dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan D Bopo berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DROA. Sedangkan koefisien Bopo sebesar min 0,025 yaitu long run dengan nilai prop sebesar 0,001 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan Bopo berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Selanjutnya kembali pada F-use, karena F-use-nya analisis menggunakan F-use dengan model ECM sudah selesai. Tidak lupa untuk di save dengan cara pilih file, kemudian save as.
dengan nama tugas UAS. Kemudian save, pilih single precision, klik OK. Sekian analisis menggunakan model ECM yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah kurang maka mohon dimaafkan. Terima kasih.